Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi liyabluwani askuru am akfur. Baraya Ngopi Turahim dimanapun kalian berada, kita kembali di segmen Ngopi Turahim bersama para tokoh yang semoga menjadi inspirasi serta bahan pencerahan dari setiap pemaparan serta ilmu yang akan dijelaskan oleh seorang narasumber yang luar biasa di samping saya, khususnya insya Allah akan membahas beberapa tips serta pencerahan buat kita semua, khususnya di Ngopi Turahim, ngobrol perkali inspirasi dan silaturahim. Di Ngopi Turahim kali ini saya kedatangan seorang sosok Baraya Pilah Wapidin. Beliau adalah seorang ustadz yang dimana notabene beliau sedang memperjuangkan serta memberikan kontribusi khususnya di bidang pendidikan, yaitu dalam cabang ilmu Quran khususnya ya, insya Allah. Assalamualaikum Baraya. Assalamualaikum. Siap Baraya. Beliau ini adalah Ustadz Dernis Al-Cibiru. Al-Cibiru luar biasa. Sambil merokok nih? Sambil. Oke. Alamkeun. Santai kan ya? Gitu. Oke, insya Allah. Nah, gini nih. Segmen Ngopi Turahim kali ini akan ada sedikit perbedaan Baraya. Karena sebelum-sebelumnya kita kan selama interview itu tokoh-tokoh atau orang yang wawancarai di podcast Ngopi Turahim ini orang yang merasakan sebuah proses perjalanan panjang dari haram jadah menuju sajadah. Sekarang khusus segmen dengan Ustadz Dernis di sini, Baraya seorang tokoh di mata saya. Tokoh luar biasa yang berjuang di bidang pendidikan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya ya. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu Baraya Ngopi Turahim nih. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dernis. Kegiatan sehari-hari berdagang beras. Oh, dagang beras. Luar biasa. Dagang beras. Siang dagang beras, malam insya Allah ya teman-teman bareng-bareng teman-teman hijrah ya belajar baca Al-Quran bagi pemula gitu ya. Mempelajari bacaan Al-Quran ya Baraya. Ini konteksnya Al-Quran bidang ilmu tajwid. Insya Allah ya. Khususnya tilawatul Quran ya. Tilawah Quran ya. Luar biasa. Oke. Ini untuk mukadimahnya Ustadz Dernis Al-Cibiru yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung ke poinnya saja Baraya. Siap. Ini ada satu survei juga di beberapa website ataupun di googling bahwasanya Indonesia ini kan hampir 87,6% meyakini agamanya ini Islam. Yep. Jadi Muslim lah gitu. Dikatakan Muslim 87,6%. Ada satu kerisauan, ada satu kegundahan serta rasa empati Baraya bahwasanya di mayoritas Muslim di Indonesia ternyata 65%-nya itu hampir kebanyakan tidak bisa membaca Al-Quran. Ya. Sisanya 35% ya ada yang bisa mahir, ada yang terbata-bata. Ya. Ini kan Ustadz Dernis sebagai pakarnya nih, pakar gitu, pakar di salah satu cabang ilmu Quran. Gimana nih tipsnya agar seseorang ini bisa mempelajari Al-Quran Baraya? Ya. Bagaimana agar ada rasa terdorong untuk mempelajari, ya minimal mah dari segi pembacaannya dulu. Jadi ya, silahkan Baraya. Alhamdulillah, syukron jazakallahu khairan Baraya Nopri sudah memberikan kesempatan untuk
sama-sama berbagi. Mudah-mudahan kita semua dalam kebaikan. Amin amin. Nah, yang memang yang pertama itu kegundahan kami dulu, kami sempat bikin namanya atap. Namanya atap tuh Aliansi Tahsin Al-Quran Pemula. Aliansi Tahsin Al-Quran Pemula. Ya, jadi memang keresahan kita waktu itu salah satunya melihat data tersebut sebetulnya. Jadi dari sekian banyak muslim yang hadir hari ini, kalau dulu tuh 30% mungkin ya. Jadi 35% itu yang bisa, yang nggak bisanya atau belum bisa ya, belum bisa 65%. Ya. Dan dari 35% itu dibagi kembali gitu kan. Ada yang mahir, ada yang terbata-bata, ada yang apalagi ya waktu itu punya kebagi 3 aja. Oh, berarti ada tingkatannya. Ada tingkatan. Nah dari sana kita buat namanya Aliansi Tahsin Al-Quran Pemula. Memang kita fokusnya bergerak di teman-teman yang canggung sebetulnya untuk belajar Al-Quran dulu tuh. Jadi agak malu juga. Rata-rata kan teman-teman hijrah rata-rata malu ya untuk datang ke masjid, apalagi mungkin punten yang udah bertato, kemudian udah punya piercing, betul. Nah itu kita rangkul itu, kita tampung. Antum mau belajar Al-Quran, antum mau udah memutuskan hijrah, kemudian tahap selanjutnya adalah memperbaiki diri gitu kan. Setelah itu memperbaiki dari mana? Ayo dari bacaan Quran dulu. Ya. Dari sana muncul inisiatif teman-teman kita. Dulunya memang pernah belajar bareng gitu, pernah belajar di salah satu pondok Quran di Cijambe. Kita ke sana, di sana belajar, kemudian ada arahan untuk menyebarkan kembali ke masyarakat. Nah, salah satu yang punten-punten yang masih belum terjamah itu salah satunya wilayah teman-teman hijrah gitu. Mereka kecenderungan malu kan kalau belajar, jangankan belajar, masuk masjid pun agak gimana, maju mundur ya. Maju mundur lah gitu. Ya, betul. Belum lagi respon dari tuan rumahnya sendiri gitu. Atau tuan masjid itu. Tuan masjid atau DKM ya. Dekat ke masjid. Nah, itu kan akhirnya kita berinisiatif bikin atap. Alhamdulillah menyebar tuh di beberapa masjid, kan kita diterima alhamdulillah dengan baik itu di beberapa masjid. Kita ngajar teman-teman yang baru hijrah ya. Nah, salah satunya di Brotherhood, di BBMC. Nah, kebetulan mereka alhamdulillah pada Allah untuk membangun masjid namanya Al-Ukhuwah. Nah, waktu itu sebelumnya sebelum ke Al-Ukhuwah itu saya pertama ngajar teman-teman namanya tuh komunitas poker. Oh, poker. What is the poker? Poker nggak tahu tuh kepanjangannya apa, tapi itu teman-teman masih muda, SMP, SMA, mereka bikin komunitas hijrah. Saya coba di sana ngajar gitu, di kasih masjid di Asiroj. Oh, Asiroj, oh ya, daerah Penjilekan. Nah di sana ngajar di sana beberapa bulan gitu, beberapa pertemuan, tapi pada akhirnya satu lain hal kita mesti pindah tempat. Nah, kemudian di sana bertemu sama dari life member Brotherhood. Kemudian beliau hijrah, namanya Mang Evan namanya. Ya, Mang Evan. Nah, dia hijrah juga, kemudian belajar tahsin di Asiroj. Oh, belajar tahsin juga di Asiroj, di Penjilekan. Sama teman-teman poker. Ketika itu ada satu lain hal harus pindah. Si Mang Evanu salah satu life member yang membangun juga masjid ini, yang ikut membangun serta memakmurkan juga ya. Gitu. Pada akhirnya saya ditarik di Al-Ukhuwah. Langsung
Alhamdulillah dari pertemuan lumayan sama teman-teman brotherhood live member. Waktu itu sampai pengalaman pertama sampai 50 orang. Masya Allah yang datang yang datang pertama. Ya biasalah, fluktuatif kan. Ya. perjalanan kadang naik kadang turun ya gitu. Itu Masya Allah. Itu dari segi perjalanan serta histori sebenarnya ya. Nah, ini kan dari beberapa anak-anak yang mungkin notabene sedang mempelajari serta belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kan pasti kebanyakan hampir mereka tuh malu untuk membaca Al-Quran. Langkah awalnya nih seperti apa Baraya? Tips dari Baraya nih agar si orang ini tergerak untuk mempelajari serta membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tipsnya seperti apa nih? Memang yang pertama diajarkan itu kan kalau dari pesantren ya, rata-rata kan ya istilah, ya cara baca gitu kan. Nah, saya sampaikan itu pula metode-metode yang diajarkan di pesantren dulu. Kayak diperkenalkan tajwid, istilah-istilah tajwid, cara bacanya seperti apa, makharijul huruf, sifatul huruf, memang dipelajari gitu. Nah, di sini jadi pengalaman sebetulnya di lab saya juga. Awalnya dari 50 itu nyusut jadi 30. Oh, dari 50 merosot jadi 30. Dari 30 ke 20. Allah. Dari 20 10 sampai tersisa 4. Tersisa 4 orang. Perjuangan Baraya. Nah, itu saya coba cari kan, cari solusi gitu kan. Ya. Kalaulah dulu diajari di pesantren tuh dari mulai istilah tajwid, kemudian cara baca tajwid. Memang yang diutamakan itu yang pertama dipelajari makharijul huruf. Nah, selama 8 bulan itu teman-teman brotherhood di sini diajarkan itu makharijul huruf. Tapi akhirnya menyusut karena mungkin ya udah melidah mereka tuh Sunda. Ya, logatnya ya. Logat Sunda. Kemudian harus menyesuaikan dengan bahasa Quran. Bahasa Arab gitu kan. Nah, dari sana mulai belajar dari 8 bulan itu teh. Kenapa ya? Metode pesantren yang diajarkan ke saya, kemudian ketika di lapangan yang teman-teman pemula itu nggak masuk, malah mereka jenuh, bosan, bahkan stres karena seakan-akan baku ya Baraya. Nah, muter otak waktu itu. Gimana caranya? Nah, pertama yang saya ajar itu bukan ke teknis itu. Bukan dari segi makharijul huruf. Bukan makharijul huruf dulu yang dikedepankan. Nah, request kamu apa? Oh, sesuai dengan kebutuhan si para murid Baraya. Awalnya gitu. Jadi kan kalaulah saya ini dokter gitu kan, kalau dokter itu kan mesti tahu penyakitnya pasiennya apa. Harus didiagnosa dulu nih. Nah, itu kan kesalahan pertama saya dulu tuh, bukan kesalahan ya, pengalaman mungkin yang jadi belajar. Jadi pengalaman waktu itu saya menempatkan diri, saya ngajarin orang-orang yang pesantrenan, yang mau pesantren, yang udah minatnya ada. Nah, ini mah kan ngebangun minat sebenarnya kalau ngomongin orang-orang hijrah. Nah, makanya didiagnosa dulu. Pertama, beginiin dulu nih. Kamu penyakitnya ini nih. Gitu. Ini gejalanya nih. Nah, dari sana saya coba sharing kan. Kemudian ketemu juga guru, itu saya udah pakai metode Al-Mufid namanya. Oh, metode Al-Mufid. Ya, metode Al-Mufid dari Ustadz Abu Mufidah pengarangnya. Nah, saya sempat TFT dengan beliau, training for trainer. Coba belajar hal itu. Kemudian memang untuk pemula itu beda metodenya. Metodenya beda. Salah satunya itu didiagnosa dulu. Ya. Kamu butuh apa?
karena waktu itu memang 2018 lagi 2017 16 17 18 tuh marak Ustadz Muzamil waktu itu. Oh iya, betul. Ustadz Muzamil Yang di Alatif tuh. Ustadz Muzamil, kemudian Salim Bahanan ya, Ustadz Salim Bahanan. Kemudian Ustadz Taki Malik itu kan rata-rata itu yang jadi pionir anak muda yang cinta sama Al-Qur'an di sana. Ternyata mereka tertarik ke langgam. Ke langgam. Langgamnya. Gimana sih pengen bisa langgam? Akhirnya disodorkan dulu langgam, kita pelajari dulu langgam. Jadi untuk menembus ke pihak pemula itu diawali langgamnya dulu. Jadi mahorizul huruf itu ya menyesuaikan. Walaupun sebenarnya berat secara metode di pesantren dulu memang berat untuk kan belajar tuh harus bertahap gitu kan, harus bertahap sesuai itu. Tapi dengan melihat kondisi, mudah-mudahan Allah mengampuni sebetulnya gitu ya. Jadi sebelum belajar tuh memang dihadirkan dulu rasa cinta. Allah, luar biasa. Harus dihadirkan rasa cinta Baraya. Biar lebih menarik ya Baraya. Jadi mereka cinta dulu kan sama langgam. Nah, jadi mereka tuh sebenarnya cintanya sama langgam duluan. Untuk awal. Nah, ketika mereka nyobain, contoh misalnya Jiharka, abata. Nah, ketika mereka tes gitu kan, aba pasti tahu mereka huruf-huruf poemah lah. Nah, mereka ngelanggam tuh, ada yang naik, ada yang tengah, ada yang turun gitu. Nah, kemudian ada yang refnya gitu kan, yang tingginya luar biasa. Nah, itu jadi pride tersendiri itu buat mereka mah yang baru pemula mah, ketika bisa melafalkan walaupun makhrajul hurufnya masih kacau, amburadul akhirnya yang penting cinta betul. Pertama itu, kemudian tajwidnya masih nah kemudian mereka seiring berjalan waktu seneng cinta, lama-lama jadi butuh. Jadi ada kebutuhan yang lebih gitu. Kebutuhan yang lebih. Ketika mereka mentok, katanya kan gini pertanyaannya, kenapa sih langgam teh nggak enakeun wae? Nah, kenapa sih langgam teh nggak pas wae? Kenapa sih langgam teh nggak kayak Ustad? Katanya gitu kan? Bab apanya? Ininya. Nah, boleh saya kasih tahu? Boleh. Mau banget atau mau banget gitu. Mau banget aja. Nah, setelah mereka itu kan jadi mereka yang nyari sendiri. Nah, salah satunya biar langgamnya jalan harus pondasinya kuat. Saya analogiin lah, langgam tuh genteng. Atapnya. Kalau dalam rumah itu atapnya. Langgam tuh buah katanya kalau dalam tanaman mah gitu ya. Betul. Langgam tuh buah. Ada tahapan ranting, ada tahapan daun, ada tahapan batang, ada tahapan akar. Semuanya harus tertata baik, rapi. Semuanya harus dipelajari. Terus gimana tuh saya udah bisa langgam tapi mau kharujul huruf ini. Jadi trouble juga ya. Nah, jadi trouble ketika ngelanggam pun akhirnya jadi trouble ketika fondasinya belum lancar, akarnya belum kokoh ya dan sebagainya. Nah, saya analogiin lah ke teman-teman. Langgam tuh adalah genteng. Genteng nggak akan bisa berdiri, nggak akan bisa stay. Kalau nggak ada atap nggak akan bisa berdiri kalau nggak ada tiang nggak akan bisa berdiri kalau nggak ada lantai. Lantai nggak ada pondasi. Terus apa tuh tadi tipsnya saya bilang sekarang kita cut dulu tentang kita
kita kan sering ya, antum juga ngerasain ketika ngelanggam seringkali memanjangkan yang pendek, yang seharusnya pendek, yang harusnya pendek, antum panjangkan. Nah, itu pelanggaran, Mang. Antum penentang ulama. Penentang ulama. Tentang ulama kan sama ulama udah disusun gitu, yang panjang tuh panjangin kaidahnya udah disesuaikan lah gitu. jadi kalau antum kebalik, antum penentang ulama, ketawa-ketawa gitu. Saya sampaikan sambil itulah, sambil candaan. Biar nggak kaku juga ya. Nah, saya coba pertama di-cut dulu tuh panjang pendeknya, terus gimana tuh caranya. Sekarang ya, yang pendek disebut, yang panjang diayun. Contohnya gimana nih Pak ya? Coba sebutkan huruf ba. Oke, coba ayunkan huruf ba. Gitu Baraya, luar biasa. Nah, itu kan ketika bisa ngebedain panjang sama pendek, nah si teman-teman hijrahnya itu kan sudah satu langkah itu. Sudah satu langkah bisa baca Quran dengan bisa membedakan panjang sama pendek. Itu langkah awal ya? Langkah awal itu pembuka itu. Yang panjang diayun, yang pendek disebut. Itu ba sama ba. Nah, luar biasa. Saya nggak bicara dulu istilah itu, nggak langsung bicara istilah itu teh mad tabi'i. Enggak dikasih dulu. Jangan dulu. Saya coba gini, kalau kamu nemuin huruf di atasnya ada garis, kamu sebutin misalkan ini hurufnya alif, kemudian di sininya ada garis atas, disebutin sama kamu itu teh a. Nah, ketika di depannya ada alif, maka kamu ayunkan a. Oke? Alif. Luar biasa. Kalau ba, misalkan tulis aja. Kalau ini ada huruf di titik namanya kan ba. Ada ininya di atas garis, berarti sebutin lah huruf ba. Tapi kalau di ba ini dikeatasin lagi, nah berarti ada panjang kan? Nah, ayunin ya, ba. Nah, saya tulis lah langsung ba. Nah, sok baca ba. Luar biasa. Tapi jangan sampai ada jeda. Gimana caranya? Sok tarik nafas. Nah, cobain ya. Tadi kan kamu udah bisa nih. Ba pendek, ba panjang, ba pendek. Oke. Kamu sebutkan tadi ba. Sekarang nyebutinnya dalam satu tarikan nafas. Contoh, tarik nafas, tahan di perut, hop, ba. Nafas. Biasa. Jadi seakan-akan sedang mempelajari teknik vokal ya. Gitu. Dalam musik ini teknik vokal ya. Nah, kita kan selalu nemuin tuh yang terbata-bata juga. Kalau bener teknik bacanya mah insya Allah. Jadi teknik baca teh salah satunya apa? Tarik nafas dulu, baru baca. Misalnya gini, tarik nafas, keluar vokal A. Sampai habis. Sampai habis napas gitu. Mati Baraya. Nah, sekarang vokal A-nya diganti sama ngaji. Vokal si A-nya diganti sama ngaji. Nah, coba misalkan bismillahirrahmanirrahim, misalkan lafadznya. Tarik napas. Hop. Yang panjang diayun, yang pendek disebut ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah. Itu yang panjang yang panjang diayun, yang pendek disebut. Gitu. Dalam satu tarikan nafas.
Cobain Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya malu. Kita lanjut aja Baraya ya. Oke, udah dapat nih poinnya nih. Jadi tips untuk awal ya mempelajari membaca Al-Qur'an, satu Baraya ingat ya. Tanamkan rasa cinta. Tanamkan rasa cinta ya, minimal yang tadi kan biar terkesan cintanya ini timbul, ya, tertarik, langgam heula Baraya gitu. Ini menurut tips dari Ustadz Dernis nih Al Cibiru Di lapangan lah ya, gitu di ya. lapangan ini. Jadi memang kalau dihadapkan dengan metodologi seperti ini agak berbenturan ya, sebenarnya berbenturan dengan konsep kaidah di pesantren. Tapi karena memang ranah kebutuhan yang tadi nih disebutkan, teman-teman grassroots-nya nih gimana nih gitu. Karena tadi ditamsilkan seakan-akan dihadapkan dengan seorang pasien yang sedang punya penyakit dan harus tahu gejalanya ya, berarti diagnosa dulu. Luar biasa. Nah, akhirnya setelah itu dijalankan, emang yang tadinya 4 Ya. jadi 5. Oh, Ya. dari kekurangan yang kemarin tuh dari 50, 30, 30, ya. akhirnya 4. Ternyata naik berarti. Naik lagi sekarang, karena alhamdulillah udah 25. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Robi. Luar biasa. Jadi tadi langgam, terus yang kedua dari pembacaannya ya Bara ya. Kalau yang pendek itu disebut, kalau yang panjang Di Ayu. diayun. Oke. Gitu. Ba. Nah, luar biasa. Langsung nempel ya. Nempel dong. Masya Allah. Dan lebih efisien, Bara. Efisien. Jadi satu pertemuan pun satu pertemuan pun bisa lah beres gitu. Bismillah saja gitu. Izin Allah ya. Izin Allah, bismillah. Luar biasa. Oke. Ini semakin menarik nih obrolan bersama Ustadz Dernis Al Cibiru nih. Kita cut dulu sebentar ya. Kita kembali di pertanyaan seputar khususnya ini dokter spesialis. Oke, dokter spesialis. Kalau di bidang kesehatan ini ada dokter umum, ada dokter spesialis gitu. Kalau dokter umum ya beberapa cabang penyakit tahu, cuman hanya sekedar tahu. Tapi kalau spesialis ini nih Allah. bab ulumul Quran, insya Allah Allah. salah satunya Ustadz Dernis nih. Allah. Luar biasa. Oke, kita tunggu di obrolan dan pertanyaan seputar bagaimana tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar agar tertanamkan rasa cinta. Cinta ya, love. Kalau bahasa Arabnya hub. Oke. Ya, kembali lagi di season berikutnya bersama Ustadz Dernis Al Cibiru yang insya Allah akan memaparkan beberapa teknik serta metode dalam kaitannya mempelajari serta belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Kira-kira Baraya teknik serta metode yang akan diajarkan selama ini seperti apa nih teknik yang Baraya biasa untuk mengajar Al-Quran kepada para murid nih? Alhamdulillah selama ini saya pakai metode Al-Mufid namanya. Metode Al-Mufid. Al-Mufid karangan Ustadz Abu Mufidah. Ustadz Abu Mufidah. Ustadz Abu Mufidah. Bagaimana nih metode yang beliau ajarkan? Yang pertama ada langkah 1 itu ngekat supaya jelas panjang pendek, yaitu yang panjang diayun, yang pendek disebutkan. Jadi yang pertama yang ayunkan suaranya. Ayunkan suaranya. Nah, Oke. gitu. Khusus yang panjang ya Baraya? Ya. Oke. Contohnya gimana? Ada sebutkan huruf ba. Ayunkan huruf ba. Nah, gitu. Itu yang kedua. Langkah kedua adalah panjangkan suaranya. Panjangkan suaranya. Nah, kalau yang tadi kan panjangkan suaranya itu hanya 2 harokat. Dalam kurung mad tabi'i gitu ya. Oh, iya. Mad pada dan sebagainya. Nah, yang kesini yang nomor 2-nya langkah kedua adalah panjangkan suaranya. Panjangkan suaranya. Jadi ada yang 4 harokat sama 6 harokat. 4 sampai 6 harokat. Ya, mad jaiz, mad bib, gitu ya. Mad lazim. Mad lazim, nah itu yang panjang. Contohnya gimana Baraya? Kalau itu
ketika ada alis ketemu huruf hamzah. Nah, ba'a. Ba'a. Nah, ba masuk satu, ba'a fathah. Nah, kalau yang mengharkat walad dol. Do masuk satu, dol. Ketika masuk tasdid Terakhir. Terakhir 6. Dol. Di sini. Oh, biasa. Berarti panjangkan suaranya. Oke. Yang ketiga adalah tahan suaranya. tahan suaranya. Nah, itu berkaitan dengan kelompok gunnah. Kelompok gunnah. Ada gunnah itu sendiri, ada ikhfa, ada idgham, iqlab ya. Nah, itu atau idgham bigunnah ya. Idgham bigunnah. Nah, itu di sana tahan suaranya 3 ketukan ya. Ada nadanya gini ya. Ummi inna bawakan ayam tambah sambal mangkok samangka. Nah, 3 harkat luar biasa, asik ternyata ya, asik ya. Masya Allah, belajar itu asik, mengasihkan. Terus yang selanjutnya boleh? Terus ada langkah keempat adalah jangan ditahan suaranya. Seperti hukum idhar, kemudian hukum hukum idgham bila gunah. Nah, seperti kan kalau nun mati ketemu aha, goho, itu kan jangan ditahan. An, am, an, a, nun mati, an ketemu ain, an, a. Jangan sampai an, a. Berarti tidak pas ya, tidak pas. An, am. Nah, jangan ditahan. Jangan ditahan baraya, jangan ditahan baraya, kecuali segala yang jangan ditahan ada. Mau kencing jangan ditahan baraya gitu. Siap. Yang kelima baraya. Nah, terus yang kelima terkait kesempurnaan vokal. Kalau bahasa kita makharijul huruf. Makharijul huruf ada yang dipantulkan huruf tuh dibagi 2, ada yang enggak gitu kan, ada yang enggak. Nah, itu juga dipelajari makharijul huruf. Baju di toko. Oh iya, baju di toko. Di toko baju. Itu istilahnya aja ya. Tok bajimdal. Nah, itu dipelajari bagaimana cara membacanya. Yang ke berapa? 5 ya. Ke berikutnya 6 ya. 6 ya. 6 mempelajari tentang tipis dan tebalnya bacaan. Tipis dan tebalnya bacaan. Itu tafhim, tarkik. Tafhim, tarkik. Ada tebal, tarkik tipis. Ada 2 huruf mungkinnya. Yang pertama lafaz Allah. Kalau depannya fathah atau doma, au itu harus tebal. Allah tebal. Allah. Kalau tipis di depannya kasroh. Illah, lillah, nillah, billah. Nah, itu. Oke, luar biasa. Sama huruf ro. Kalau ro fathah sama ro doma itu harus tebal. Ru gitu kan. Ketika disukunkan ugyur. Gitu. Nggak boleh ugyur. Ugyur. Layan dong. Nggak. Kalau yang tipisnya kasroh. Ir, nir, bir, khir. Nah, lebih itu. Yang terakhir yang tebal sama tipis ya, yang keenam ya. Yang ketujuh? Yang ketujuh berbicara tentang tanda wakaf. Tanda wakaf. Nah, teknik-teknik gimana caranya baca huruf-huruf ketika diwakafkan. Huruf-huruf yang diwakafkan. Gitu. Kadang kan bingung ya kalau ngomongin
nafas kita yang terbatas, kemudian kita harus berhenti di tengah ayat, misalkan, sedangkan ayat itu masih panjang. Oh iya betul. Zalika atau zalik. Nah gitu pas ya, di akhirnya ya Bara ya. Kalau ada apa istilahnya, han, sering kan han depannya ada alif misalkan, alihan atau aliha. Oh iya. Nah itu kan harus dipelajari tuh. Mulai beserta tanda-tandanya, kayak kofa, ada lam, ada kola ngopi heula gitu. Kopi heula kola, kemudian ada titik 3 itu tuh. Oh ya, yang titik 3 ya. Nah itu kan ada mim juga ya. Nah, mim, jim gitu jim, kan, kecil di atas. Nah, itu jadi pelajari. Termasuk cara membacanya gitu. Oh, cara membacanya. Kalau depannya huruf ini kasroh, depannya ada ya, mati, berarti li atau jadi il. Yang benar ada li ya. Berarti ada perubahan pengucapan juga Bara ya, pas akhir-akhirnya ya, kalau diwakafkan. Itu di 7 langkah ini insya Allah dalam jangka waktu, kalau rajin ya, kalau diiringi rajin gitu kan. Jadi kita ada namanya 3 menit setengah. 3 menit setengah. Tiap hari itu mempelajari hal-hal yang sudah dipelajari. Misal kan coba tanya tuh dulu, Mang, dari 24 jam Allah mintalah ke kita, ya tuh baca Quran, kira-kira Mang sanggupnya berapa? Saya tawarin lah, Mang, kalau kan ngasih 12 jam nih, 24 jam nih, 24 jam sehari nih. Gimana kalau setengahnya lah saya minta, berarti kan 12 jam baca Quran terus atau mempelajari terus. Aduh Mang berat, agak berat. Ya udah, setengahnya tidak 12 atuh, saya minta 6 jam. 6 jam mempelajari lagi hasil belajar hari ini. Aduh Mang, masih berat juga. Mang, 6 jam mah perlu belajar tas. Ya sudah tuh setengahnya tuh. 3 jam nih. 3 jam. Aduh Mang, masih berat juga. Kadang kala kalau belajar Al-Qur'an selama 3 jam, saya sok atul bujal misalkan gitu nya. Atul bujal. Garo. Garo. Ya udah tuh sejam setengah. Aduh nggak sanggup juga. Emang kunaon? Iya besok belel tepuku-puku. Aduh. Ya udah. Yos lah sejam setengah. Atuh kumaha? Aduh mah. Masih berat juga. Berat juga sejam setengah. Allah. Ujung-ujungnya 3 menit setengah. 3 menit setengah. Baru mereka setuju. 3 menit setengah. Insya Allah saya tiap hari 3 menit setengah mempelajari lagi apa yang hari ini disampaikan. Masya Allah. Belum 5 menit ya itu ya. Jadi ingat satu lagu. Belum 5 menit. Luar biasa. Masya Allah nih. Jadi metode yang tadi dipaparkan, metode dari buku panduan Al-Mufid Bara ya. Terus ada pengembangan lah. Nanti dieksplor aja ya. Dieksplor. Oke, luar biasa. Teknik, metode sudah, tinggal pilihan kita mau atau tidaknya. Oke, karena Al-Quran itu mudah caranya. Al-Quran itu mudah, memang betul. Berapa kali Al-Quran memberikan ayat yang berulang tuh? Masih ingat tuh? 4 kali ya. Berapa? Lebih barang lebih di dalam Al-Quran. Al-Quran itu mudah. Kalau nggak salah itu di surat apa nih? Ya seputar lah. Itu di juz 29 kalau nggak salah. Al-Quran itu mudah. Nah, setelah teknik sudah, serta metode menanamkan rasa cinta, minimal ya langgamnya ya Bara ya. Tertarik dari langgamnya nih, karena kalau satu hal yang punya daya tarik biasanya agak pengen dideketin Bara ya. Ngejar bahkan ngejar gitu. Oke. Alhamdulillah kita kembali lagi di season berikutnya di Ngopi Turahim bersama Baraya nih, Baraya Sadaya. Oke. Di season kedua ini kita akan membahas kembali perihal seputar
sang spesialis bidang pendidikan, khususnya bagaimana untuk senantiasa menghidupkan nilai-nilai rasa cinta kita terhadap Al-Quran, khususnya bagaimana tata cara baca Al-Quran yang baik dan benar. Oke. Nah, tadi sempat diobrolkan Baraya tips yang Baraya sebutkan dari mulai menanamkan rasa pondasinya itu cinta ya Baraya, cinta. Yang kedua, yang pendek disebut, yang panjang diayun. Oke. Terus boleh satu ayat saja Baraya untuk dibacakan kepada Baraya Mufitur Rahim nih, satu ayat saja yang menurut Baraya ini punya pesan Tuhan yang sangat berkesan. Silakan Baraya. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Masya Allah ini. Nah, ini dari langgam memberikan daya tarik yang luar biasa nih bagi para pemula ya Baraya, bagi para pemula. Ini yang jadi pertanyaan berikutnya nih Baraya. Setelah tips yang dipaparkan oleh Baraya agar senantiasa cinta terhadap Al-Quran, langgamnya harus jadi daya tarik nih, daya tarik. Ini kan fenomena orang-orang yang ingin mempelajari Al-Quran ini agak semacam apa yang disebutnya malu gitu ya, terus ada kesannya ini canggung. Untuk memperhatikan hal-hal tersebut bagaimana agar orang-orang yang canggung dan serta malu ini bangkit agar rasa cinta ini timbul pandangan Baraya seperti apa untuk menjawab pertanyaan tersebut? Silahkan. Memang sih awalnya kalau yang namanya hijrah itu kan perpindahan juga ya, dari tadinya kelam kemudian kepada cahaya terang. Memang butuh proses dan berpeluang menjadi abu-abu setelah hitam kan. Oh, ada peluang ya. Ada peluang abu-abu. Gradasi warna dulu gitu sebelum benar-benar terang. Nah, memang di fase-fase itu butuh rangkulan sebetulnya. Butuh ada yang rangkul. Tidak serta-merta kan dengan image yang dahulu pernah di dunia hitam misalkan atau di dunia kotor gitu ya, atau di dalam keburukan, itu kan tidak mudah. Nah, memang perlu ada bimbingan kembali gitu, dari siapapun yang sudah punten misalkan terang lah gitu ya, dari bisa menerangi ya. Itu harus ada bimbingan khusus. Kemudian terkait rasa cinta itu kan dibangun ketika kita ingin cinta sama Al-Quran,
kita juga pertama harus diupayakan untuk bisa mencintai yang memiliki Quran. Di Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kejar. Nah, itu bagaimana? Pasti ini bingung kan? betul. Pertanyaan yang sangat fundamental, benar banget. Iya. Nah, memang yang pertama kita mesti berusaha untuk terus-menerus mencintai Allah. Walaupun secara kasat mata nggak ada gitu ya. Berarti ada tahapan berikutnya. Ada tahapannya. Sebelum mencintai Allah itu berusaha untuk mencintai Rasulnya. Minimal dengan mengetahui sejarahnya, apa yang beliau katakan lewat hadis-hadis, gitu kan, bagaimana perjalanannya, mungkin itu bisa juga menumbuhkan rasa cinta. Nah, yang berikutnya adalah maulil amri minkum, di antara kamu. Nah, mungkin lebih tepatnya guru ya. Itu kalau hari ini kita pandang sebagai guru. Nah, pertama yang mesti kita munculkan rasa cinta itu kepada guru kita. Insya Allah kalau misalkan hari ini kita mencintai guru ketika kita belajar gitu kan, nah secara otomatis guru tersebut ketika katakanlah taklim sejarah taklim di majelis taklim tentu tidak akan jauh dari Al-Quran. Kaitannya itu tidak akan lepas dari Al-Quran. Dari kaitan ada Al-Quran. Nah, dari sana akan hadir rasa cinta terhadap Al-Quran, karena selama ini Al-Quran menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ada. Persoalan hidup dan kehidupan itu langsung tersolusikan. Ya ibaratnya kalau saya sama Baraya butuh duit, Baraya ngasih terus ke saya duit. Baraya minta uang, Manawi Cika, Manawi gaduh. Ya, betul. Terus itu misalkan berlangsung selama 10 tahun Baraya. Baraya punten. Luar biasa. Baraya punten. Dan antum punya jawabannya gitu ya. Nih. Lama-lama ketika solusi itu hadir, saya akan loyal sama Baraya. Saya akan cinta sama Baraya. Karena ketika saya kehilangan Baraya, ketika saya ngecewain Baraya, sumber pendapatan saya bisa berkurang bahkan hilang. Iya. Analogiknya pas gitu. Iya. Betul. It's okay. Itulah. I'm agree, okay. Iya. Al-Quran kan ketika ditanya kemudian dijelaskan oleh guru kita, mau ngasih solusi. Pertanyaan lagi, solusi lagi. Ya. Pertanyaan lagi, solusi lagi. Ketika hari ini hal itu hadir, maka lambat laun hati ini akan terpenuhi dan ketika ada pertanyaan, boleh jadi jawaban yang lain tuh akan tidak memuaskan gitu, kurang memuaskan. Yang terpuaskan Al-Quran. Jadi udah kebaca juga ya jawabannya ya. Jadi kalau mempelajari Al-Quran harus kaitannya dengan Allah, Rasul, serta guru yang membimbing kita. Oh iya, jadi saya udah dapat poinnya nih Baraya. Jadi barang siapa yang mencintai gurunya, niscaya Allah akan bimbing. Gitu. Bahkan bisa berdampak timbul rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kaitannya dengan Al-Quran juga ya pastinya ya. Luar biasa. Iya. Memang fenomena sekarang ini seseorang hampir kebanyakan bingung atau seakan-akan tersesat karena belum ada guru pembimbing yang mengarahkan mereka. Jadi ini peran guru ini penting ya. Peran guru ini penting. Memang kalau yang tadi disebutkan ya ayyuhalladzina amanu
atiullaha wa Wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Memang dalam tafsir Ibnu Katsir itu ulil amri yang dimaksud itu ulama barangnya. Ulama, bukan ubaru ya. Ulama gitu. Oke. Maaf, itu hanya sekedar candaan saja. Oh, berarti yang agar kebosanan itu hilang harus senantiasa mendekat ya, mendekat kepada para ahli ilmu pastinya ya, ahli ilmu yang mengaitkan nilai-nilai Al-Qur'an Ya. ya. Luar biasa. Oke, mantap luar biasa. Nah, ini tips untuk baraya Ngopitur Rahim nih yang sedang menyaksikan. Kan ketika mempelajari Al-Qur'an nih, tadi langgamnya gitu. Terus dari segi bacaannya, sifat hurufnya, makhrajul hurufnya. Ini kan ada beberapa orang nih mungkin ya dari nafasnya gitu ya agak jadi trouble kan ya. Ada masalah dari nafasnya, terus logatnya baraya. Logatnya. Ini solusi terbaiknya seperti apa nih? Agar sekiranya atau setidaknya terkikis lah gitu. Ya. Kalau dalam apa ya ilmu kedokteran ini gejala-gejalanya ini menuju tahap penyembuhan baraya. Ya. Ada tips lagi nggak baraya seputar bagi orang-orang yang belum terbiasa kan biasanya agak pelan-pelan, terus suaranya agak nggak mantap lah baraya gitu. Ya. Yang pertama memang tidak terlepas dari latihan. Oh, latihan. Latihan memang ada gitu ya. Nanti pun dipelajari latihannya seperti apa. Namun yang pertama dihadirkan itu adalah teknik tarik nafas. Teknik tarik nafas. Ya. Kalaulah dulu, maaf tidak puntennya. Kalau dulu kita pernah kenal dengan musik gitu ya. Sebelum bernyanyi itu kan pasti tarik nafas dulu. Ya, pasti. Nah, pada saat baca Quran pun ternyata sama. Melantunkan baca Quran pun sama. Ada kesamaan. Olah nafas dulu yang pertama langkahnya. Misalkan tarik nafas, tahan di perut, hup. Keluar dulu vokal A yang panjang sampai habis nafas. Sampai habis nafas. Ya. Nggak mati baraya. Nggak mati. Nggak mati. Oh, nggak mati. Aman. Nah, setelah itu vokal A-nya diganti sama teks Al-Quran. Oh, vokal A-nya diganti teks Al-Quran. Ya, misalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, hap, yang panjang diayun, yang pendek disebutkan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan surah Al-Kafirun. Ya, betul. Kan agak panjang tuh. Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam satu nafas baraya. Satu nafas. Gimana kalau ayatnya panjang, misalkan surah Al-Mulk. Nah, gimana? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Misalkan kita mau menyelesaikan sampai sana. Kemudian nafas kita pendek. Ya, itu tuh jadi trouble tuh. Nah, kira-kira seperti apa nih? Misalkan tarik nafas tetap set. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Oh, sudah. Terhenti di sana. Nanti tergantung apakah berhentinya di tandanya sukun, tidak tanda berhenti. Apakah itu lam, ain, atau wakof ya, wakof, tanda wakof ya? Ya. Ola atau fako gitu kan? Betul, ada tanda-tanda wakof itu. Nah, kalau dari lam, berarti kan la itu tidak boleh berhenti itu.
lanjut saja. Gitu lanjutkan. Kalau ternyata kita memang mentok nafas kita di sana, ya sudah, kita mundur dikit, baca lagi. Gitu. Disesuaikan sama nafas. Tarik nafas, hop. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Oke. Biyadi, tarik nafas lagi, hop. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dalam satu kalimat atau dalam satu ayat itu tidak harus semuanya di 15 satu ayat. 15 satu ayat. Kalau memang nafasnya kita pendek, ya udah berhenti aja di tengah sesuai kapasitas nafas kita. Oh, sesuai dengan kapasitas nafas kita. Makanya nanti di salah satu bab itu ada pelajaran tentang waktu berhenti ya. Tanda berhenti ya. Berarti yang pertama latihan nafas dulu Baraya. Latihan nafas baru langsung baca. Dilatih itu. Dilatih. Lama-lama panjang. Oke, berarti perlu latihan Baraya, bukan sekedar membaca ya gitu. Perlu latihan. Bahkan kan dalam satu fadilah kan satu hurufnya 10 kebaikan. Luar biasa. Berarti bismillah itu ada 19 sebenarnya. 19 huruf bagaikan nama band Dewa 19 gitu. Oke, luar biasa. Nah, ini terakhir nih Baraya, seputar obrolan kita nih, seorang tokoh yang memberikan salah satu kontribusi perjuangan Islam juga sih kalau saya berpikir nih. Karena untuk mempertahankan syariat ya setidaknya kontribusi terkecil bagaimana seorang muslim atau mukmin ini dekat dengan Al-Quran. Karena kan namanya bahasa Arab ini bukan sekedar bahasa Al-Quran saja, tapi bahasa surga. Ada fadilah yang lain, bukan sekedar bahasa Al-Quran saja, bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen terakhir di Ngopi Rahim bersama Ustadz Dernis Al-Cibiru akan memberikan nasihat terakhir nih, quotes yang akan memberikan pencerahan buat kita semua. Silakan Ustadz Dernis Al-Cibiru, nasihat buat bareng Ngopi Rahim yang sedang menyaksikan nih. Oke, untuk teman-teman di lautan YouTube sana yang hari ini belum bisa baca Al-Quran, saya hanya berpesan selalu ada harapan di balik perjuangan, gitu ya. Jadi kalau hari ini kita belum bisa, mungkin besok. Kalau besok belum bisa, mungkin besoknya lagi. Kalau besoknya lagi belum bisa, mungkin besoknya lagi. Dan kita akan selalu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan hanya orang-orang bertakwa yang akan mendapatkan furqan. Kalau dalam surah Al-Anfal ayat 29 di tafsir Ibnu Katsir itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa furqan di sana adalah yang pertama jalan keluar, yang kedua keselamatan, yang ketiga adalah pertolongan Allah, yang keempat adalah mampu membedakan hak dan batil, yang baik dan yang salah, benar yang salah ya. Benar dan salah. Oke, luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Baraya nasihatnya, semoga menjadi wasilah kita jalan menuju surga.